Nomor 11, populasi manusia telah tumbuh sebesar 10 kali lipat sejak tahun 1800. Namun, hasil pertanian hanya mengalami peningkatan secara linear sejak 1960, sehingga suatu saat produktivitas pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Maka dari itu perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, terutama intensifikasi, karena ekstensifikasi pertanian dapat memicu penyempitan area hidup organisme lainnya. Gambar di bawah merupakan bagan fotosintesis dari suatu tumbuhan yang sangat berkaitan dengan upaya peningkatan hasil panen. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan aktivitas fotosintesis pada dua jenis sel. Yang pertama ada sel mesofil dan yang kedua ada sel seludang pembuluh. Di gambar ini dapat dilihat adanya proses perubahan molekul pada saat proses fotosintesis terjadi, ya. Dalam hal ini gambar memperlihatkan salah satu dari proses fotosintesis, yaitu siklus Kelvin. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Tumbuhan di atas adalah tumbuhan transisi C3-C4. Benar, ya. Kita dapat melihat bahwa tumbuhan transisi C3-C4 adalah seperti pada gambar fotosintesisnya. Alasan pertamanya adalah sudah terbentuknya anatomic range, ya. Alasan pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia merupakan tumbuhan tanaman atau tanaman transisi C3-C4 karena dia sudah menggunakan kedua sel, yaitu sel mesofil dan sel seludang pembuluh, ya. Ada dua jenis selnya yang kita kenal sebagai anatomic range. Kedua, masih menggunakan enzim RUBP dalam pengikatan CO2. Dapat dilihat dari gambar bahwa pada saat proses fiksasi CO2, yang paling pertama berperan adalah enzim Rubisco. Kita ketahui bahwa pada C4, ya, enzim yang pertama kali berperan dalam fiksasi CO2 adalah PP karboksilase. Nah, pada gambar ini tidak terlihat atau tidak nampak adanya peranan PP karboksilase dalam pengikatan CO2. Kemudian yang bagian B, tumbuhan di atas rentan mengalami fotorespirasi. Ini salah, kan? Kenapa? Alasan pertama, karena sudah memiliki adaptasi anatomic range seperti pada C4, di mana tumbuhan transisi C3 dan C4 ini menggunakan kedua-duanya, ya. Ini alasan pertama dari segi anatomi. Alasan kedua, di tumbuhan transisi C3-C4 itu terdapat GDC atau glisin dekarboksilase kompleks. GDC ini terdapat di mitokondria yang nanti peranan dari GDC ini adalah dia akan membawa CO2 beserta glisin, ya, dari sel mesofil ke sel seludang pembuluh, ya, sehingga nanti CO2 bisa difiksasi di kloroplas. Kemudian kita ketahui bahwa glisin yang dihasilkan oleh reaksi oksigenase Rubisco di dalam sel mesofil itu kan diangkut ke selubung pembuluh, sel seludang pembuluh, ya, atau sel selubung bundel. Nah, kemudian nanti dia akan dirubah menjadi serin seperti pada gambar. Ketika glisin akan dirubah menjadi serin dan melepaskan CO2, ya, di kompleks GDC. Nah, inilah peranan GDC sehingga dia akan meminimalisir terjadinya fotorespirasi. Tidak seperti pada tanaman C3. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini di gambar paling kiri itu adalah bagaimana anatomi dari fotosintesis tanaman C3. Jadi pada tanaman C3 yang dominan dipakai adalah sel mesofil. Nah, kemudian pada tanaman transisi yang transisi C3-C4 itu atau biasa dikenal sebagai C2, itu dia sudah banyak kloroplasnya
dan mitokondrianya di bagian sel seludang pembuluhnya atau bundle sheath. Dan ini adalah yang bagian kanan adalah gambar dari tanaman C4. Untuk keterangannya itu bisa kita lihat kloroplas berwarna hijau, kemudian yang berwarna orange adalah mitokondria. Lalu di sini ada berwarna biru, itu adalah plasmodesmata, tempat di mana glisin itu akan ditransfer dari mesofil ke bundle sheath, ya. Atau di sini juga kalau pada tanaman C4 itu malat akan ditransfer dari sel mesofil ke sel seludang pembuluh melalui plasmodesmata. Jadi plasmodesmata itu adalah lubang atau jembatan antara satu sel tumbuhan dengan satu sel yang lainnya. Kemudian kita juga lihat bahwa di sini ya di tanaman C2 atau transisi itu kloroplasnya pada sel seludangnya itu cenderung lebih besar daripada kloroplas di bagian tanaman C3, tetapi masih lebih kecil, relatif lebih kecil dibandingkan tanaman C4. Kemudian, bagian C, tumbuhan di atas memiliki anatomi yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Ini salah ya. Kenapa? Karena tidak semua ya tumbuhan dikotil termasuk tumbuhan C4. Kebanyakan ya tumbuhan biasanya tumbuhan monokotil itu yang C4 ya, semisal jagung, tebu dan rerumputan. Akan tetapi, keumuman tumbuhan itu menggunakan jalur fotosintesis tipe C3 dan sedikit yang memakai tipe C4. Kemudian, bagian D, tumbuhan di atas sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Ini salah karena tumbuhan di atas ya, ini kan tumbuhan transisi. Nah, tumbuhan transisi itu belum memiliki enzim PP karboksilase. Nah, sedangkan yang diuntungkan dengan peningkatan aktivitas manusia menghasilkan gas rumah kaca berupa peningkatan gas CO2 yang berlebihan di atmosfer, itu adalah tanaman C4 dengan PP karboksilasenya yang memiliki afinitas yang sangat tinggi atau lebih tinggi daripada enzim Rubisco. Sehingga tanaman C4 adalah yang diuntungkan pada saat konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat karena adanya efek dari gas rumah kaca. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ada titik jenuh pada tanaman C4 biasanya pada saat tekanan parsial CO2 di udara mencapai ya sekitar 60 atau sampai 100, itu tanaman C4 mengalami stagnasi dalam hal asimilasi CO2-nya ya, seperti itu.